Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah manajemen mutu. Kali ini kita akan bicarakan pengendalian kualitas statistik dalam manajemen produk di pertanian. Khususnya kali ini adalah pengendalian kualitas pada data atribut ya. Kalau sebelumnya kita bicara data variabel, ini data atribut. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi data atribut ini karakteristik kualitas yang sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Nah, atribut ini bisa dalam bentuk goresan, kesalahan, warna, bagian yang hilang, dan sebagainya. Jadi itu nilai cacatnya ya. Jadi kesalahan atau cacat itu evaluasi terhadap penggunaan. Ketidaksesuaian diukur dengan spesifikasi. Nah, peta atribut nanti mempunyai dua nilai ya dan tidak ya, sesuai atau tidak sesuai, bagus atau jelek, terlambat atau tepat waktu. Itu adalah bentuk-bentuk produk baik produk barang maupun produk jasa. Misalnya kalau produk jasa ya terlambat atau tidak tepat waktu misalnya. Ini adalah contoh perbedaan antara data variabel dan data kontrol. Kalau variabel itu perhitungan pada semua karakter, kalau atribut tidak harus semua karakter. Kemudian pengendalian pada tingkat bawah atau mesin, pengendalian pada kalau atribut itu nanti pengendalian pada semua tingkatan dalam organisasi, perusahaan, departemen, pusat kerja, dan mesin-mesin. Jadi kalau data variabel langsung pada aspek operatornya. Kemudian untuk variabel menentukan alasan khusus pada kondisi out of statistical control. Kalau atribut nanti mengidentifikasi akar permasalahan baik di tingkat umum maupun yang lebih detail lagi. Nah, kelemahan atribut itu tidak dapat diketahui seberapa jauh ketidaktepatan. Ya. Ukuran sampel yang besar bermasalah bila pengukuran mahal, pengujian menyebabkan kerusakan. Ini kelemahannya. Nah, ini adalah peta atributnya. Itu nanti bisa menggunakan distribusi binomial dan distribusi Poisson. Distribusi binomial itu nanti yang P cat proporsi ketidaksesuaian dan N P cat banyaknya ketidaksesuaian. Sedangkan nanti untuk distribusi Poisson nanti sisat ketidaksesuaian dalam unit yang diinspeksi dan U cat itu bila ukuran sampel bervariasi. Ini adalah peta data atribut ya, peta kontrol data atribut. Langkah-langkahnya nanti menurut Westerveld ya. Yang pertama nanti menentukan sasaran yang dicapai, berikutnya menentukan banyaknya sampel dan observasi ya. Kemudian kumpulkan data, menentukan garis pusat dan batas pengendali dari data yang sudah diperoleh, lalu merevisi garis pusat dan batas-batas pengendali. Hampir mirip dengan eh, data variabel ya. Setelah nanti kalau ada yang tidak di luar batas nanti direvisi. Nah, peta pengendali proporsi kesalahan pecat itu dan banyaknya kesalahan nanti itu digunakan untuk mengetahui apakah catat produk yang dihasilkan dalam batas yang masih bisa ditoleransi atau disyaratkan. Nah, ada sampel konstan untuk mengetahui kesalahan atau cacat pada sampel untuk setiap kali observasi. Ini P sama dengan X dibagi N, di mana P proporsi kesalahan pada sampel, X banyaknya produk yang salah tiap sampel, dan N banyak sampel yang diambil. Nanti center lainnya adalah P bar ini, bisa sama dengan sigma PI dibagi G, atau sigma sama XI dibagi NG. G itu, P itu garis pusat peta pengendalian, PI proporsi kesalahan, ya. N banyak sampel yang diambil, G banyak observasi. Nah, kita bisa menggunakan peta kontrol 3 sigma ya untuk P. Batas atas itu P ditambah 3 kali ini. P dalam kurung 1 min P dibagi N. Ini batas atas. Kalau batas bawah sebaliknya, P bar dikurangi 3 kali ini.
ya. Itu untuk membangun peta kendali. Nah, yang 1 sigma itu nanti ini yang 1 sigma. Kalau yang 3 sigma kan tadi ini 3 kali akar. Kalau 1 sigma nggak pakai 3 kali, langsung 1 kali akar ini sama, ya, sama ditambah. Kalau 6 sigma ya 6 dikalikan ini 6 sigma. Jadi itu untuk melihatan aja rentangnya. Lalu peta kontrol yang NP, yang NP jumlah yang tidak cacat, yang proporsi yang cacat. Nanti center lainnya ya NP itu sendiri ya, NP. Garis pusat untuk peta kendali, XI nanti banyak kesalahan dalam setiap sampel, dan G sama dengan observasi. Untuk yang 3 sigma nanti sigma NP sama dengan NP dikurangi dikali 1 min P. Batas atasnya 3 sigma, di sini ada tiganya. Ya, ketiganya. NP sama dengan ini. NP bar tambah 3 kali ini. Kalau batas bawahnya jadi kurangi 3 kali ini. Jadi tanda ini yang penting. Kalau 1 sigma ya di sini nggak ada, cuma 1 ya. Batas atasnya, batas bawahnya 1. Nanti kalau 6 sigma ya ini di sini ada 6. Batas atasnya NP ditambah 6 kali ini. Batas bawahnya NP dikurangi 6 kali ini. Ini yang petanya 6 sigma. Ini satu contoh perusahaan pembuat plastik membuat peta kendali periode mendatang akan inspeksi proses produksi bulan ini. Melakukan 25 observasi, mengambil sampel 50 buah untuk setiap observasi. Jadi 25 kali 50 ini sudah berapa nanti? 6.500 ya. Oh ini ketemunya 1.250. Jadi ini 50 semua sampai 25. Nah, ini nanti produk yang cacat. Proporsi cacatnya tinggal dibekalikan aja. 4 dibagi 50. 2 dibagi 50 ketemu. Nah, di sini ada yang kecil ini 0,2. Besar ya ini, lebih besar ini. Ini keterlambatan bahan, karena keterlambatan bahan. Ketahui di sini. Jadi ada yang besar. Garis pusatnya bisa kita hitung dari 90 bagi 1.250. Jadi tadi kan ini 90 jumlah cacat dibagi total sampel. Temu 0,72. Batas atasnya tinggal dikalikan nanti. Ini ditambah 3 kali untuk sigma. 3 sigma di sini. Dibagi 50 ketemu 0,182. Batas bawahnya dibagi ini ketemunya 0,038 ya. Dibulatkan jadi 0. Ini. Di batas bawahnya. Ternyata setelah dimasukkan dalam plot gambar itu ada yang keluar dari garis batas atas maupun batas bawah. Nah, nanti kemudian kita bisa koreksi ya. Yang keluar itu nanti kita buang. Maka terus dilakukan revisi ya. Ini ketemu 0, garis pusatnya 0,067. Jadi dikurangi 50 yang ini dikurangi 10. Jadi kalau kita lihat ininya yang ke ini tadi dikurangi 50, yang ini dikurangi 10 karena tadi ini di luar kontrol kendali. Nah, ini ketemu 0,173 ya. Kemudian ini batas bawahnya ketemu 0. Jadi 0,67 B barnya, kemudian dibagi ke batas atasnya, kali tambah 3, karena 3 sigma, ini tambah 3 juga. Nah, setelah buang tadi, ternyata kemudian sudah berada di dalam batas kontrol, ya tidak melampaui batas atas maupun melampaui batas bawah. Kemudian untuk yang
eh, NP. Kalau tadi yang P, yang ini NP. NP itu berarti 90 bagi 25 ketemu 36. Ya, 90 bagi 25 ketemu 36. Jadi kan tinggal di ini. Kita kembali ke ini. 90 ini dibagi eh, berapa tadi? 25 ya. Ini 25 ini total ini. Ini total catat 90 dibagi 25. Semua sampel. Temu 3,6. Maka nanti NP sama dengan 3,6 tambah karena 3 sigma 3 kali ini. 9,8 dan ini dikurangi 1,0 malah minusnya minus 1,088 atau dianggap 0 kalau kurang dari 1. Nah, kemudian bisa dibuat petanya. Di sini ada yang statistik kontrol di sini ya. Sama tadi. Nanti bisa dibuang, buat revisi. Ketemu 90 dikurangi 10 dibagi 25 min 1 ya tadi. Temunya 3,33. P sama dengan ini dibagi ini ya. 90 kurang 10 dibagi ini. 0,067. Maka nanti batas atas BNP 3,33 ditambah 3 kali ini. Ketemu 8,618. Kemudian yang batas bawah ini dikurangi 3,3 kali ini. Kamu minus, ya katakan minus dianggap 0 ya, kan nggak ada angka minus. Kemudian sudah dimasukkan, ini nggak ada yang melampaui batas atas maupun bawah. Maka ini sudah dikatakan sudah terkendali. Nah, kemudian banyaknya sampel bervariasi. Untuk sampel bervariasi, peta yang digunakan adalah P-CAP dan bukan banyaknya kesalahan N-P-CAP. Namun peta kendali proporsi kesalahan memiliki 3 pilihan, peta kendali harian, individu, atau model rata-rata. Kemudian juga bisa dengan model yang dibuat menurut banyak sampel berdasarkan pertimbangan perusahaan. Jadi bisa 3 pilihan. Peta pengendali untuk banyak kesalahan dalam satu unit produk atau sisat dan UCAT. Nah, peta kendali ini untuk mengadakan pengujian kualitas proses produksi dengan mengetahui banyak kesalahan pada satu unit produk sebagai sampel. Contoh penggunaan peta ini jumlah bercak sebidang tembok, jumlah gelembung udara pada gelas, mengetahui jumlah kesalahan pemasangan skrup pada mobil dan sebagainya. Contoh. Itu sampel konstan nanti sisatnya, garis pusatnya nanti C sama sisat sebar sama dengan sigma CI I1 sampai G dibagi G. C itu garis pusat atau center line. CI nanti banyak kesalahan setiap unit sebagai sampel dan G banyaknya observasi yang dilakukan. Nah, peta 3 sigmanya nanti sama C sama dengan C B batas atasnya C rata-rata ditambah 3 kali akar C rata-rata. Batas bawahnya C rata-rata dikurangi 3 kali C rata-rata. Kalau 6 sigma ya diganti 3-nya diganti 6 saja. Nah, kita contoh di sini misalnya sebuah perusahaan beroperasi bidang distribusi pupuk, mengoperasikan 500 armada, memantau proses pelayanan distribusi melalui mengendalikan banyak keluhan dari petani, melalui pengumpulan data banyak keluhan dan selama 20 periode pengamatan. Ini ada 20 periode pengamatan, banyaknya keluhan, ini ada yang 12, ada 8, dan seterusnya. Jadi nanti dari sini nanti silahkan buat peta kontrol C dengan bagan 3 sigma ya. Silahkan di situ bisa dikerjakan seperti contoh yang ada dan rumus yang ada di sebelumnya. Kemudian untuk peta kendali U-chart. Menggunakan peta ini terlebih dahulu diketahui banyak kesalahan untuk satu unit produk. Mengukur ketidaksesuaian per unit laporan inspeksi dalam kelompok periode pengamatan.
yang mungkin memiliki ukuran contoh. Nah, ini UI sama dengan CI dibagi N. N adalah banyak sampel untuk setiap kali observasi. Nanti ada garis pusatnya, U sama dengan sigma CI dari 1 sampai G dibagi NG. Batas atas nanti ditambah untuk 3 sigma, U rata-rata ditambah 3 kali U dibagi N populasi. Batas bawahnya dikurangi 3 kali akar U dibagi N populasi. Nah, ini nanti ada keterangannya, U itu garis pusat, CI banyaknya kesalahan pada setiap unit sebagai sampel, G banyaknya observasi yang dilakukan, dan N adalah ukuran sampelnya. Oh, nanti garis pusat untuk 3 sampel, 3 sigma ya, itu nanti kalau tadi itu kan eh, U untuk 3 sigma, kalau ini U 3 sigma juga menggunakan ini. Nanti sama di sini. Tinggal 3 U, U bar ditambah 3 kali sigma U. Kalau batas bawah ya dikurangi 3 kali sigma U. Ini contoh misalnya sebuah perusahaan perakitan traktor memantau proses perakitan, mengendalikan banyak komponen tidak memenuhi syarat per unit mesin. Ini contoh pengamatan ada 20, ukuran contohnya ada 5 masing-masing. Lalu banyaknya komponen yang tidak memenuhi syarat, ada yang 10, 12, dan seterusnya. Yang besar itu adalah ini 1, 10, dan 12 ya. Ini banyaknya komponen yang tidak memenuhi syarat, ini 2, dan ini 2, 2,4 ini 2. Tuh, kemudian ya silakan nanti bisa dihitung peta kontrolnya. Ya, itu contoh soal yang bisa dijadikan latihan ya. Saya kira demikian untuk yang peta kendali statistik pada data atribut. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti bisa latihan lagi cara-cara itu. Mari kita akhirnya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.